Siap orang ngawitan, Bu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian i'rab Al-Qur'an metode tatbik i'rab ceria. Bahagia bersama Al-Quran. Insyaallah pada hari ini kita akan membersamai ibu-ibu dari kajian Majelis Taklim I'rab Al-Quran Masjid Al-Hasan Margahayu Raya. Ya, silakan yang mau bergabung bisa bergabung bersama kami dalam kajian I'rab Al-Quran. Dan untuk I'rab ini insyaallah kita akan mengulas kembali tentang pelajaran rangkuman tentang fi'il mudhari' dalam beberapa keadaan. Dan sengaja ibu-ibu yang hadir dan ikhwatu iman bisa menyimak lewat Facebook fanpage Muhammad Rifan. Nanti saya share ke YouTube. Jadi untuk sementara di layar Facebook tidak ada gambar saya, foto saya. Tapi nanti insya Allah untuk di Facebook, di YouTube ada sedikit sisipan video saya sedang berbicara. Gitu. Coba diperhatikan gambarnya, nanti di YouTube nanti lebih jelas karena direkam dengan kamera dari layar laptop. Begitu, hadirin waktu iman rahimakumullah. Tampaknya ibu belum bergabung semuanya, tapi kita mulai dulu. Nanti bagi yang ketinggalan bisa dikembalikan ke awal lagi. Oke, di Al-Hasan waktu sebelum Corona kita sudah sampai kepada materi tentang fi'il mudhari dalam keadaan mazum. Jadi sudah jauh ya, sudah jauh melangkah. Ya mudah-mudahan karena kan libur yang panjang ini jadi tidak lupa terhadap materi-materi yang sudah diajarkan oleh ibu-ibu. Jadi oleh karena itu dengan cara mengulang-ulang mengerjakan PR itu sebagai upaya agar materi-materi yang sedang kita pelajari tidak lupa. Gitu. Oleh karenanya bahwa i'rab Al-Quran ini adalah metode tatbiq, diulang-ulang, dipraktekkan langsung ke dalam soal-soal ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Pembahasan kita hari ini itu mengenai tentang rangkuman murojaah fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab dan mabni. Jadi rangkuman fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab dan mabni. Karena ibu-ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari sebelumnya. Ya, bahwa kalimat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Ingat, isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Terus isim terbagi jadi 2 bagian. Ada isim zohir, ada isim zomir. Dohir artinya jelas, domir artinya kata ganti. Isim yang zohir maksudnya isim yang jelas cirinya. Cirinya yang pokok ada 2, alif lam dan tanwin. Alif lam dan tanwin gitu. Isim ada 2, ada isim zohir dan isim domir. Domir kata ganti. Isim dalam keadaan zohir itu punya jabatan kalimat. Kalau dia domah, marfu, dia jadi fa'il atau naibul fa'il. Jadi fa'il kalau sebelumnya fi'ilnya maklum,
jadi naibul fa'il kalau fiilnya majhul. Bagi yang belum belajar majhul maklum tidak apa-apa, jangan khawatir, nanti insyaallah di pelajaran yang akan datang kita akan pelajari di kelas bahasa Arab i'rab yang lain. Yang kedua, isim yang mansub yang patah, ya, yang mansub yang patah itu biasanya menjadi maf'ulun bih, objek. Yang ketiga, yang majur yang kasroh itu jadi isim majur atau mudhofun ilaih. Isim majur atau mudhof ilaih. Itu untuk fiil untuk isim. Di isim itu ada yang dalam keadaan marfu, mansub, majrur. Keadaan berubah-ubahnya isim marfu, mansub, majrur disebut mu'rob. Jadi mu'rob itu terbagi 3 untuk isim, yaitu marfu, mansub, majrur. Itu untuk isim. Jadi mu'rob untuk isim terbagi 3, marfu, mansub, majrur. Itu. Jadi untuk isim mu'rob terbagi 3, marfu, mansub, majrur. Mu'rob berubah-ubah. Lawannya berubah-ubah itu tetap. Gitu. Tetap itu artinya tidak berubah-ubah. Dalam artian dalam satu keadaan, gitu. Ya, tidak berubah-ubah dalam satu keadaan, dalam artian mabni, gitu. Ini lawannya mu'rob, ya mabni. Lawannya mabni, mu'rob, gitu. Isim dalam keadaan mu'rob, isim dalam keadaan mu'rob harus berubah-ubah, tergantung sebab sebelumnya. Tapi kalau mabni, harokat akhirnya tetap dalam satu keadaan. Mabni itu ada 4, mabni ala domi, mabni ala sukun, ala fathi, ala kasri. Tergantung si harokat akhirnya. Gitu. Untuk fi'il mudhari', ternyata fi'il mudhari' pun ada yang mabni, ada yang mu'rob. Ya. Sepertinya isim juga ada yang mabni, ada yang mu'rob. Kalau yang mu'rob isim zohir, yang rubah-rubah bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Jadi kalau isimnya zohir, dia itu dalam keadaan rubah-rubah, mu'rob. Bisa dibacanya domah, fathah, kasroh. Allahu, Allaha, Allahi. Gak mungkin ada isim harakatnya sukun. Allahu, Allaha, Allahi. Pasti si isimnya dalam keadaan berubah-ubah. Kali tulisannya bisa Allah, bisa Allah, Allahi. Nah, itu dalam keadaan mu'rob, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau si isim domir itu mabni. Isim zohir selalu mu'rob, isim domir selalu mabni. Jadi isim ada 2 keadaannya. Ada yang mu'rob, ada yang mabni. Begitu pula fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' juga ada yang mu'rob, ada yang mabni. Seperti halnya isim. Jadi fi'il mudhari' juga ada yang mu'rob, ada yang mabni. Gitu. Jadi fi'il mudhari' ada yang mu'rob, ada yang mabni. Kenapa fi'il mudhari' ada yang mu'rob dan ada yang mabni? Karena di sini dijelaskan. Nah, karena fi'il mudhari' itu waktu pertemuan sebelumnya, karena fi'il mudhari' adalah fi'il yang menyerupai isim. Gitu. Fi'il mudhari' adalah kata kerja menunjukkan satu pekerjaan atau perbuatan dilakukan pada masa yang akan sekarang atau yang akan datang. Fi'il mudhari' fi'il artinya kata kerja, sedangkan mudhari' artinya menyerupai. Maksudnya fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menyerupai isim dari segi i'rab. Jadi yang biasanya fi'il itu mayoritas ya dalam keadaan mabni, seperti halnya contoh yang sudah kita pelajari itu fi'il madi dan fi'il amr, semuanya mabni.
tetap keadaan fi'il mah, beda dengan isim. Ya, semua isim ada yang mu'rob, ada yang mabni. Tapi untuk fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang atau akan, present or future, maka ada yang mabni, ada yang mu'rob. Karena fi'il mudhari itu seperti isim dari segi i'rabnya. Jadi kelebihan mudhari itu si fi'ilnya seperti isim dalam segi i'rabnya. Makanya disebut mudhari. Mudhari itu menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim. Ya, kalau kita suka menerjemahkan mudhari apa? Mudhari itu sedang atau akan. Bukan. Jadi sedang atau akan bukan arti dari mudhari. Cuman pekerjaan yang berlangsung pada waktu sedang dan akan yang digunakan oleh Al-Quran adalah dengan menggunakan fi'il mudhari. Sedangkan fi'il mudhari itu arti secara lafziahnya, secara perlapatnya adalah fi'il yang menyerupai mudhari itu. Itu untuk keadaan hal hari ini sekarang wal mustaqbal dan yang akan datang. Gitu fi'il mudhari. Jadi kalau ditanya di pertanyaan nanti misalnya ya ujian nasional ya i'rab Indonesia misalnya taruh sina ujian teh fi'il apakah yang menyerupai isim? Jawabannya A fi'il madi, B fi'il mudhari, C fi'il amr. Maka jawaban Ibu yang menyerupai isim itu adalah fi'il mudhari. Karena fi'il madi mah selalu always mabni, fi'il amr juga sama selalu always mabni. Sedangkan fi'il mudhari masih gak isim we, aya isim zahir, aya isim domir. Isim dohir mu'rab, isim domir mabni. Maka fi'il mudhari pun sama, fi'il mudhari mu'rab, fi'il mudhari mabni, ada dua-duanya. Cuman yang jadi pertanyaan kapan fi'il mudhari mu'rab, kapan fi'il mudhari mabni? Ya, di kelas sudah dipelajari sedikit-sedikit. Lanjut untuk kelas i'rab yang sudah belajar. Terus fi'il mudhari itu seperti halnya fi'il madi, ada 3 wazan, 3 pola dan selalu diawali oleh huruf mudharaah. Ingat di pertemuan sebelumnya saya sudah menerangkan bahwa fi'il mudhari itu selalu diawali huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu huruf ciri fi'il mudhari. Ada berapa huruf mudharaah? Ada 4. Disingkat anita, hamzah, nun, iya, ta. Yang mengawali fi'il mudhari. Yaf'ilu ada ya. Nanti bisa pakai af'ilu, naf'ilu, taf'ilu. Pokoknya anita, hamzah, nun, iya, ta. Fi'il mudhari itu fi'il mudhari itu selalu diawali oleh huruf mudharaah. Pasti itu. Cuman yang pokok biasanya ya. Dan polanya, wajannya, cetakannya itu ada 3 wajan. Bisa yaf'ilu, contohnya yajlisu. Yang kedua yaf'alu, contohnya ya'lamu. Yang ketiga yaf'ulu, contohnya yaktubu. Jadi polanya ada 3, yaf'ilu, yajlisu, contoh dalam lafadznya, yaf'alu, ya'lamu, contohnya yaf'ulu, yaktubu. Jadi yajlisu nggak boleh jadi yajlasu, nggak boleh karena sepolanya dengan yaf'ilu dari sananya. Ya'lamu nggak boleh jadi ya'lumu, nggak boleh karena ya'lamu dari sananya sepola dengan yaf'alu. Yaktubu jadi yaktubu, nggak boleh jadi yaktibu, nggak boleh karena sepolanya dengan yaf'ulu. Ya, jadi bagaimana kita tahu dan ini kita tahu dari kamus, gak bisa terserah kita karena ini bahasa Arab bukan bahasa kita. Jadi kita bisa tahu perubahan pola ini, harokatnya a i u di tengahnya, lampi ain fiilnya itu tergantung kamus. Tapi tugas ibu-ibu yang di rumah yang belajar i'rab bersama saya, gak usah mikirin harokatnya lah. Yang penting mah bisa ngirobkeun we. Karena kita fokusnya mengetahui i'rabnya dan bisa menjelaskan kata per kata dan menerjemahkannya. Gitu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan nanti ibu kembali ingat dengan terus mengulang pelajaran fiil-fiil yang telah lampau, fiil mudhari. Oke, selanjutnya ibu lihat
Dan setiap fi'il mudhari sama dengan fi'il madhi harus ada fa'il, harus ada subjek. Nah, kalau untuk pelajaran yang lalu, untuk yang baru, setiap fi'il mudhari itu harus ada fa'il. Atau kalau untuk kelas yang sudah belajar harus ada fa'il dan naibul fa'il. Di sini saya tidak mencantumkan naibul fa'il karena lupa. Jadi setiap fi'il mudhari ya sama dengan fi'il madhi dari segi butuh kepada fa'il, subjeknya. Ya, jadi bisa butuh file, bisa butuh naib file. Jadi kalau di update ya membutuhkan kepada file atau naibul file. Gitu, Bu. Ya. Harus ada filenya atau naibul file karena itu. Karena fiil dan madi dan fiil mudhari selalu harus ada kedua ini, fa'il dan naibul fa'il. Gitu. Sebentar. Ulangi ya. Ingat. Setiap fi'il mudhari sama dengan fi'il madhi dari segi membutuhkan kepada fa'il dan naib atau naibul fa'il. Kalau butuh fa'il jika fi'ilnya dalam keadaan ma'lum, dalam keadaan aktif. Kalau dalam keadaan majhul, pasif, maka fi'il mudhari butuh naibul fa'il. Karena setiap fi'il itu baik fi'il mudhari dan fi'il madhi, keduanya harus ada fa'il dan naib atau naibul fa'il atau naibul fa'il. Jadi baik fi'il madhi atau fi'il mudhari, keduanya harus ada fa'il dan naibul fa'il. Mencari fa'il dan naibul fa'il pada fi'il mudhari sama 3 langkah seperti halnya pada fi'il madhi. Tetapi kalau domir yang nempel di fi'il mudhari mah awina, alif, waw, ya, nun. Sedangkan domir yang nempel di fi'il madhi mah awan, tana, alif, waw, nun, takna. Ini sudah dipelajari di pelajaran yang sebelumnya, mudah-mudahan Ibu tidak lupa. Anu tara dibaca teh geuning, tara dibuka teh geuning, Bu. Cak kema bukaan di fi'il mudhari, fi'il madhi, murojaah. Jadi kalau ditanya ada berapa huruf mudhari'ah? Ada 4. Hamzah, nun, ya, ta, disingkat Anita. Ada berapa huruf mudhari'ah? Itu mah huruf pengawal fi'il mudhari. Kalau ditanya ada berapa domir yang nempel di fi'il mudhari yang suka jadi fa'il atau naibul fa'il? Jawabannya ada 4. Alif, waw, ya, nun, disingkat awina. Disingkat awina. Jadi yang nempel jadi fa'il dan naibul fa'il di fi'il mudhari awina. Sedangkan yang nempel di fi'il madhi biasanya yang jadi fa'il atau naibul fa'il ada 5. Alif, waw, nun, ta, na, awan, tana. Nanti yang ta anakan 7. Bisa disimak di video sebelumnya tentang fi'il madhi. Gitu, Bu. Ya. Selanjutnya lihat. Set. Langkah mencari fa'il dan naibul fa'il pada fi'il mudhari sama 3 langkah. Lihat domir yang nempel, yang bersambung, alif, waw, ya, nun, awina, disingkat. Yang kedua kalau tidak ada, lihat isim yang dhahir yang marfu. Yang ketiga kalau nggak ada baru mustatir gitu. Jadi mencari fa'il dan naibul fa'il 3 langkah. Terus, ini yang kita akan merojah nih, intinya yang ini nih. Fi'il mudhari terbagi menjadi 2 keadaan. Fi'il mudhari menjadi 2 keadaan. Yang pertama, fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab berubah-ubah. Yang kedua dalam keadaan mabni tetap. Ya, yang dimaksud fi'il mudhari mu'rab jika fi'il mudhari'nya tidak ada domir yang nempel dan jika fi'il mudhari'nya af'alul khamsah yakni bersambung dengan domir alif waw ya. Jadi yang pertama, ya kapan fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab? Jawabannya fi'il mudhari mu'rab kalau tidak ada domir yang nempel pada fi'il mudhari'nya, polos di ujungnya domah langsung.
ya, atau fathah mansub atau sukun majzum. Intinya tidak ada domir yang nempel. Tapi kapan fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab? Satu lagi, jika fi'il mudhari'nya af'ul hamzah ketempelan alif waw ya yang disebut dengan fi'il mudhari' af'ul hamzah, fi'il yang 5 yang bersambung dengan domir alif waw ya. Yang kedua, kapan fi'il mudhari dalam keadaan mabni? Kemarin jika fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun inas. Fi'il mudhari mabni jika dalam keadaan bersambung dengan nun inas. Gitu. Jadi fi'il mudhari mabni jika bersambung dengan nun inas. Ulangi lagi, fi'il mudhari mu'rab, maksudnya mu'rab itu Bu, bisa marfu, bisa mansub, bisa majum. Itu fi'il mudhari. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Yang kedua fi'il mudhari ya. Yang kedua fi'il mudhari bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Yang kedua fi'il mudhari mabni ala sukun. Gitu. Jadi fi'il mudhari marfu, mansub, majzum yang mu'rab. Kalau isim marfu, mansub, majrur. Fi'il mudhari domah patah sukun, isim domah patah kasrah, tapi serupa dari segi hal, bisa berubah-ubahnya. Oke, kita lihat selanjutnya ibu-ibu. Ayo. Nah, ini kalau dirangkum seperti ini Bu. Ya. Itu. Fi'il mudhari itu ada dua. Ada fi'il mudhari itu ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini yang mu'rab. Ini yang mabni. Gitu. Panahnya dua, ada dalam keadaan mu'rab, ada dalam keadaan mabni. Itu fi'il mudhari. Yang mu'rab itu ada tiga, marfu, mansub, majzum. Nah, ini contohnya yang mu'rab, yang marfu, yaf'ilu atau af'ul hamzah, yaf'iluna yang bersambung dengan alif waw iya. Alif waw iya ini nyambung dengan waw. Salah satu contohnya. Marfu, yaf'ilu, yaf'iluna. Yang kedua dalam keadaan mansubun, lan yaf'ila. Gitu. Atau lan yaf'ilu. Kenapa mansub? Karena ada huruf awal nasab membuat mansub. Dalam keadaan mazum sukun, lam yaf'il, lam yaf'ilu, ada huruf jazm. Itu fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab, marfu, mansub, mazum. Yang ciri pokoknya marfu domah, mansub patah, majum sukun. Itu ciri pokoknya, ciri utamanya. Sedangkan fi'il mudhari kalau af'ul khamsah cirinya subutun nun yaf'iluna. Kalau jadi mansub jadi dibuang nun jadi hadfun nun. Kalau mazum jadi dipikeun nun jadi hadfun nun. Itu fi'il mudhari dalam keadaan mazum. Mu'rab. Selanjutnya fi'il mudhari dalam keadaan mabni cuman satu. Ya, yang sudah dipelajari ini cuma satu, jika fi'il mudhari'nya dalam keadaan mabni, yaitu jika bersambung dengan nun inas. Yaf'ilna, tetap yaf'ilna karena ada di nun inas. Sukun selalu sukun, mabni ala sukun. Masuk lan huruf nasab tetap lan yaf'ilna, tidak berubah, tetap sukun. Masuk lam huruf jazm tetap lam yaf'ilna. Kenapa? Karena mabni.
Yang ini merubah-rubah keadaannya, yang mu'rob mah, yang mabni mah mau dia kemasukan lan, lam, mau huruf kemasukan huruf nasab, huruf jazm tetap yaf'ilna. Dalam artian dalam satu keadaan. Itu fi'il mudhari. Selanjutnya. Nah, ini waktu pelajaran kita pertama ya di kelas kita belajar fi'il mudhari dalam keadaan dia ya, dalam keadaan dia mu'rob. Itu kan? Maka yang pertama dipelajari waktu di kelas itu dalam keadaan marfu. Ya, nah ini keadaan marfu. Contohnya yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu harus ada huruf mudhari'ah, anita, hamzah, nun, iya, ta. Terus nanti ngirobnya gini di bawahnya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Fi'il mudhari dalam keadaan marfu, cirinya domah yang nampak di akhirnya. Butuh kepada apa? Butuh kepada fa'il. Karena ini dalam keadaan maklum yang dipelajarinya. Butuh kepada fa'il. Nanti kalau dimajulkan butuh kepada naibul fa'il. Karena ini maklum yang kita pelajari, maka butuh pada fa'il. Berapa langkah? Ada 3 langkah. Ini langkah pertama, lihat yang nempel alif waw ya nun. Alif tulisnya wajah nun ya moto nun inas. Langkah kedua isim yang marfu. Kalau enggak ada berarti mustatir. Yang marfu yaitu yang domah, yang nempel alif wina. Itu. Kalau enggak ada berarti mustatir. Ini fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya nah ini ada huruf nasab fi'il mudhari'nya. Huruf nasab itu ada 4, anlan, idan, kai. Huruf nasab itu adalah huruf yang membuat si fi'il mudhari yang tadinya marfu kalau kemasukan ada anlan, idan, kai jadi mansub. Yang ciri pokoknya itu adalah fathah. Ini contohnya anlan, idan, kai, yaf'ila, asalnya yaf'ilu. Kenapa jadi yaf'ila? Kalau ada lan, an yaf'ila, lan yaf'ila, idan yaf'ila, kai yaf'ila dalam keadaan mansub. Ini mansub. Asalnya domah. Itu. Selanjutnya jadi kalau ada huruf nasab an yaf'ila, lan yaf'ila, idan yaf'ila, kai yaf'ila mansub. Kalau huruf jazm membuat mazum, sukun, lam yaf'ila. Jadi sukun, lam yaf'il. Yang kedua lama yaf'il. 3 li yaf'il. 4 la yaf'il, mazum. Yang ketiga ini yang pokok. Harusnya pertama ini fi'il mudhari dalam keadaan marfu. Yaf'ilu marfu. Kenapa marfu? Nah, ini alasannya. Jika tidak ada huruf nasab yang 4, anlan, idan, kai, dan huruf nasab yang 4, anlan, idan, kai, dan huruf jazm yang 4, lam, lila, maka dia jadi marfu. Bahasa Arabnya litajarudihi anin nasibi wal jajimi. Itu yaf'ilu marfu'un, butuh kepada apa? Butuh kepada fa'il atau naib fa'il. Contoh ini kemarin, yakhtumullahu ala qulubihim. Yahtumu fi'lun mudhari. Tahu dari mana? Tahu dari huruf mudhari'ah, huruf yang mengawali fi'il mudhari. Apa yang mengawali fi'il mudhari'nya? Yaitu ya. Maka yahtumu fi'il mudhari. Mabni atau mu'rob? Dia mu'rob, berubah-ubah. Kalau tidak bersambung dengan nun inas, berarti dia dalam keadaan mabni. Dan nanti kalau sudah mu'rob,
Kalau tidak bersama dengan inas dalam keadaan mu'rob. Dan kalau sudah mu'rob bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Karena tidak ada huruf yang menasabkan dan huruf jazm yang menjazmkan, maka dia marfu. Yang ciri pokoknya domah. Makanya yahtumu domah. Jadi i'rabnya seperti ini. Yahtumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi aninasibi wal jajimi wa alamatu rafihi domatun zahiratun fi akhirih. Yahtumu adalah fi'il mudhari' yang dalam keadaan mu'rabnya marfu'. Kenapa marfu'? Litajarudihi aninasibi wal jajimi karena dia kosong dari huruf nasab dan huruf jazm. Ciri pokoknya apa? Wa alamatu rafihi, ciri pokoknya adalah domatun dohiratun fi akhiri. Ciri marfu'nya adalah doma yang nampak di akhirnya. Butuh kepada apa? Fa'il atau naib fa'il ini, Bu? Butuh kepada fa'il karena ini dalam keadaan marfu gitu. Jadi butuhnya kepada fa'il bukan kepada naibul fa'il. Kalau majhul batu naibul fa'il. Mana fa'ilnya? Langkah pertama lihat yang nempel awina tadi. Kalau nggak ada yang marfu yang domah ke depan isim. Yang nggak ada mustatir. Yang nempel nggak ada. Yang marfu ada nggak? Ada ternyata. Apa yang marfunya? Allahu. Maka fa'ilnya adalah Allah. Hirabnya Allahu fa'ilun marfu'un naon cirina wa alamatu rafihi domatun dhahiratun fi akhiri. Al-fi'lul mudhari' fi halati rafi. Fi'il mudhari' dalam keadaan marfu. Nah, gitu. Ada dua. Ya, ada fi'il mudhari' lam yattasil bi syai'un, tidak bersambung dengan domir apapun. Yattasil bi syai'un, bersambung dengan domir. Artinya yang pertama ini fi'il mudhari' polos, tidak ada domir yang nempel. Maka nanti fa'ilnya bisa yang marfu atau mustatir karena tidak ada yang nempel. Maka kalau mustatir, fi'ilnya domir mustatir, fa'ilnya atau naib fa'ilnya. Kalau ada dua, ada yang jawazan, hukum nyumput, yang mustatir, ada wujuban. Fa'ilnya bisa nyumput. Nyumputnya ini tergantung huruf mudhari'ah. Kalau yaf'ilu yang nyumputnya huwa. Kalau af'ilu yang nyumputnya ana. Kalau huruf mudhari'ahnya hamzah. Kalau mudhari'ahnya nun, nahnu, naf'ilu, nahnu, kami. Kalau taf'ilu, kalau huruf mudhari'ahnya ta, bisa hiya, bisa anta. Bisa dia, bisa kamu. Ini cara ngirobnya seperti ini yang sudah kita pelajari. Yang jarang dibuka geni. Kia bungirobna filun mudhari'un marfu'un litajarudi anin nasib wal jazimi wal antrafi domatun dohertun fa'irihi. Kalau nggak ada yang marfu, ya maka mustatir pasti. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi, hukumnya bisa jawajan, boleh numput, boleh nampak, atau wujuban, wajib nyumput. Takdiruhu yaitu huwa, hiya, anta, ana, nahnu, tergantung huruf mudhari'ah. Kalau fi'il madhi yang nyebutnya lihat ta tanis, kalau tidak ada ta tanis huwa, kalau ada ta tanis hiya. Tapi kalau fi'il mudhari' yang nyebutnya tergantung huruf mudhari'ah. Anita, a untuk ana, ni untuk nahnu, nun, ya untuk huwa, ta untuk anta, untuk hiya dan anta. Ya huwa, a, anita, amjah, nun, ya, ta, a untuk ana, nun untuk nahnu, ya untuk huwa, ta bisa hiya, bisa anta, tergantung terjemah. Yang kedua, fi'il mudhari dalam keadaan bersambung. Ayat dua, ya, yang nempel. Awina, alif, wawu, iya, nun. Awina. Tadi kan yang nempel awina. Aliwina itu apa? Iya, alifnya a-nya aliful isnain, wa-nya wawu jamaah, yaul mukhatabah nun inas. Tapi untuk aliful isnain wawu jamaahnya mukhatabah awi ini punya grup namanya af'alul khamsah. Fi'il mudhari yang 5 yang bersambung dengan alif wa ya. Artinya fi'il mudhari 5 ini nanti ciri marfu'nya bukan domah tapi yaf'ilani, taf'ilani, taf'alani, taf'ilani. Ini ada 4, padahal ini cukup 2. Yang 2 ini sama, yang 3 ini sama diwakili 1, taf'ilani. Ini taf'ilani, ini taf'ilani. Di yaf'ilani, taf'ilani ini yaf'ilani arti alifnya dia 2 orang laki-laki. Taf'ilani bisa terjemah. Dia 2 orang laki-laki, dia 2 orang perempuan, kamu 2 orang laki-laki, kamu 2 orang perempuan. Tidak anggap 2 ini. Karena diwakili oleh 1 yang taf'ilani. Yaf'ilani ciri marfunya bukan domah tapi nun rofa.
Nun rofa, nun ciri marfu pengganti domah. Dalam i'rabnya subutun nun, disebutkan nun rofa pengganti domah. Karena tidak ada domah, maka ciri marfunya jadi nun subutun nun. Li'annahu minal af'al khamsah. Yaf'iluna nyambung jeung wau tah. Nunnya nun ini bukan nun domir tapi nun ciri marfu pengganti domah. Yaf'iluna hum. Tuh. Waunya jadi mereka laki-laki, terjemahnya kalau ya awalnya. Taf'iluna untuk antum kalian laki-laki waunya. Taf'ilina kamu perempuan, anti. Itu taf'ilina. Disebutlah fi'il mudhari' af'alul khamsah. Yang semua marfu'nya itu adalah subutunun. Dalam i'rabnya cirinya bukan domah tapi subutunun pengganti domah. Lihat, kalau ini mah domatun datul imam bukan. Fi'il mudhari'un marfu'un tetap alasannya sama. Kenapa marfu'? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi, karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Wa alamatu rafihi, dan ciri marfu'nya itu subutunun. Ya. Kenapa subutunun? Li'annahu minal af'al khamsah. Mana fa'ilnya? Alif waw ya yang nempel ini pasti. Yaf'ilani alif berarti, yaf'iluna waw berarti, taf'ilina iya berarti yang nempel. Alif waw ya adalah domirun mutasil, domir yang nempel, mabniun ala sukun, tetap atas sukun. Jantan aun, jantan fi mahalli raf'in fa'il, atau nanti bisa jadi naibul fa'il. Yang terakhir yang ungu ini nun inas. Yaf'ilna hunna, taf'ilna antunna. Ya, ini mabni. Satu-satunya fi'il mudhari yang mabni ketika bersambung dengan nun inas. Yaf'ilna hunna fa'ilnya yaitu nun inas, terjemahnya hunna, mereka perempuan. Taf'ilna nun inas fa'ilnya oleh perempuan. Ketempelan yaf'ilna sukun, ketempelan nun inas, taf'ilna sukun. Mabni dalam keadaan tetap. I'rabnya yang ini mah semuanya marfu karena tidak ada huruf nasab, ini mah mabni. Tapi nanti di ujung pakai litajrudihinya. Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun litisalihi binunil inas. Ya, fi'il mudhari' mabni atas sukun karena bersambung dengan nun inas. Karena tidak ada huruf nasab, huruf jazm, walaupun dia tidak langsung disebut marfu, tapi karena tidak ada huruf nasab, huruf jazm, fi mahalli raf'in, dia dalam keadaan marfu. Karena seperti domir harus ada fi mahalli. Kalau mabni dia fi mahalli raf'in litajarudi anin nasib wal jazmi. Kosong karena kosong dari huruf nasab dan huruf jazm. Mana fa'ilna? Ya nun inas, atubu domirun mutasilun mabni alas fathi. Pak nunnya adalah domir mutasil tetap atas fathah, fi mahalli raf'in fa'il, dia jadi fa'il. Inilah rangkuman fi'il mudhari' semuanya dalam keadaan marfu. Ini yang fa'ilnya yang mustatir, ini yang aliful isnain, waw jamun yaum mutawad, disebutlah fi'il mudhari' af'alul khamsah. Yang ciri marfu'nya subutunun, ini disebut fi'il mudhari' yang mabni nun inas. Tinggal dibuka lagi pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Terus, nah ini contoh i'rabnya kalau detail seperti ini. Yaf'ilani fi'lun mudhari'un litajarudi yaf'ilani fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Apa ciri marfu'nya? Wa alamatu rafi subutunun li'annahu minal af'alil khamsah. Itu. Alifnya domirun mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kenapa fa'il? Karena maklum. Gitu. Yaf'ilani, ini fa'ilnya langkah pertama domir yang nempel, dia dua orang laki-laki mengerjakan. Gitu. Ini dalam keadaan mansub. Nah, tadi ya bahwa itu bisa dalam keadaan marfu, Bu, bisa dalam keadaan mansub, bisa dalam keadaan mazum. Ini dalam keadaan mansub. Gitu. Yang pertama sama tadi tidak ada dom yang nempel. Ya tasbi sayun, lam ya tasbi sayun tidak ada dom yang nempel. Ya tasbi sayun ada dom yang nempel.
Itu ada dua yang nyebutnya nanti hukumnya ada jawaban wujuban sama dengan yang marfu. Cuma nanti fi'il mudhari dalam keadaan mansub harus ada awalan huruf nasab an atau huruf nasab yang lain. Seperti halnya isim. Isim kalau marfu tidak ada huruf apa-apa. Tapi kalau isimnya majrur harus ada huruf jar. Nanti ada istilah gini Bu, huruf yang mengkasrohkan huruf jar namanya, huruf yang membuat kasroh huruf jar, huruf yang membuat sukun namanya huruf yang membuat fathah namanya huruf nasab, huruf yang membuat sukun namanya huruf jazm. Ini huruf membuat fathah. Asalnya yafilu kemasukan huruf nasab membuat mansub fathah, yafila. Asalnya taf'ilu, antaf'ila, antaf'ila, anaf'ila, anaf'ila. Semuanya dipatahkan oleh huruf nasab yang fungsinya membuat mansub. Kalau dia domirnya tidak ada, kalau dia fi'ilnya tidak ada domir yang nempel, menjadi mansub. Gitu. Ngirobnya fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatun nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi. Mana fa'ilnya mustatir? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu bla 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 bla. Gitu. Terus kalau mansub lihat kalau mansub an yaf'ila antaf'ila antaf'ila antaf'ila. Asalnya tadi waktu marfu ada nun semuanya. Karena nunnya itu pengganti doma, ciri marfu. Wa alamatu rafi subutun nun. Ciri marfu subutun. Sekarang nunnya dibuang karena jadi hadfun nun. Karena af'alul khamsah. Gitu. Ya. An yaf'ilani asalnya gitu. Asalnya yaf'ilani. Yaf'iluna, taf'ilina. Nunnya dibuang gara-gara ada huruf nasab yang buat mansub. Yang tadinya subutunun sebagai ciri marfu karena sudah tidak marfu lagi, tidak butuh kepada nunnya, makanya dibuang nunnya. Jadi semuanya dibuang nun. Kalau marfunya subutunun, kalau mansubnya hadfunun, dibuang nun. Kalau ini marfunya domah, mansubnya patah karena harokat, jadi harokat lagi. Domah jadi fatah, yang tadinya ada nun rofa, nun ciri marfu, pas mansub dibuang nunnya. Jadi hadfunun lawannya subutunun. Ini irobnya fil mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi hadfunun li'anau minal aframsah alif waw iyanya domir mutasim mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Nun inas ini yang terakhir mabni. Tuh, dalam keadaan mabni pun tetap yaf'ilna tadi ya. Fil mudhari'un mabniun ala sukun litisabbi dominunil inas. Fil mudhari'un mabniun ala sukun litisabbi dominunil inas fi mahali nasbin bi'an. Dalam keadaan mansub oleh an. Jadi yang kemarin yang tadi marfu litajarudihi, ini mah mansub fi mahali nasbin. Tadi mah fi mahali raf'in litajarudihi, ini mah fi mahali nasbin bi'an. Kalau marfu fi mahali raf'in dalam keadaan marfu litajarudihi, ani nasibul jazim. Kalau mansub fi mahali nasbin bi'an. Fa'ilnya tetap nun inas. Contohnya ini. Nah, ini contohnya. Lan yaghfirallahu lahum, lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin mabni ala sukun min i'rab. Lan huruf nasab, nafi dan istiqbal. Ini saya jelaskan itu. Nasbin menansubkan, nafyin meniadakan, istiqbal untuk waktu yang akan datang. Mabni ala sukun lama lahu minal i'rab. Yaghfiru fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fa'il. Yaghfiru adalah fi'il mudhari' mansub oleh lan, cirinya fathah yang nampak di akhirnya. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhamatun dhahiratun fa'il. Allah adalah fa'il marfu dan cirinya domah yang nampak di akhirnya. Artinya Allah tidak akan mengampuni ini i'rabnya. Ini kalau dalam keadaan
Ini kalau dalam keadaan apol khomsah, bukan patah. Lan yaf'ila, lannya harfu nasbin wa nafin wa istiqbalin mabni ala sukun lam lum nirab. Yaf'ilanya fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Bil mudhari' dimansubkeun oleh lan. Wa alamatun nasbi, ciri mansubnya hadfun nun, dibuang nunnya. Karena asalnya subutun nun. Ini bukan jazm hadfun nun. Ciri marfunya hadfun nun. Ciri marfunya hadfun nun. Dibuang nunnya. Hadfun nun. Karena dia apol khomsah, bukan dilihat dari harokat tapi dilihat nun. Yang tadinya marfunya ada nun, subutun nun, pas mansub hadfun nun. Kalau tadinya domah jadi fathah, kalau mansub. Yang tadinya subutun nun, kalau jadi mansub jadi hadfun nun, dibuang nun. Karena nunnya nun rofa, nun ciri marfu, ciri domah, pengganti domah. Karena sudah mansub nggak perlu ada nun lagi, karena buat yang marfu aja. Maka dibuang nunnya. Sebagai cirinya bukan harokat tapi wa alamatu nasbihi, ciri mansub itu adalah dibuang nun, hadfun nun. Li'annahu minal af'il hamzah. Mana fa'ilnya? Alif yang nempel. Alif dhamir mutasil mabni ala sukun fi madrofin fa'il. Jadi gini, ini huruf nasab ada 4. An, lan, idan, kai. Huruf nasab ada 4, nanti semuanya sama berfungsi membuat fi'il mudhari. Yang tadinya marfu jadi mansub, yang tadinya marfu jadi mansub, tadinya domah jadi fathah, yaf'ila contoh. Atau yang apul sama tadinya subutunun jadi harfun nun, mansubun. Kalau huruf jazm membuat fi'il mudhari jadi mazum, yang tadinya domah jadi sukun, lam ada 4, lam, lama, li, la, yaf'il, mazumun. Atau yang tadinya subutun jadi hadfunun sama. Jadi huruf nasab ada 4, an, lan, idan, kai. Huruf jazm ada 4, lam, lama, li, la. Jika tidak ada huruf nasab dan huruf jazm, maka berarti dia marfu. Li tajarudi an nasibu al jazm. Kosong, li tajarudi. Kenapa marfu? Jawabannya li tajarudi, karena dia kosong dari huruf nasab dan huruf jazm, maka dia disebut marfu. Ini huruf-huruf nasab macam-macamnya. Macam-macam huruf nasab. Yang pertama ada 4 kan tadi. Ini namanya saya jelaskan lagi, bisa lupa. Huruf nasab ada 4. Yang pertama huruf nasabnya huruf nasabnya an. An keng ngerobna kieu bu lengkap nanya. Lamun lengkap huruf nasab hungkul, tapi lamun dilengkap kieu. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabni ala sukun lam lun i'rab. Terjemahan teh an adalah huruf nasab, huruf masdar, istiqbal, tetap atas sukun, tidak ada jabatan dalam kalimatnya. Tidak punya jabatan i'rab. Apa yang disebut dengan nasbin? Tadi sini dijelaskan di pinggirnya. Huruf nasbin adalah huruf nasab, fungsinya membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Membuat yang tadinya marfu jadi mansub, yang tadinya mu'rabnya marfu jadi mansub, tadinya domah jadi fathah, tadinya subutun jadi hadfunun. Apa yang disebut dengan masdarin? Masdar itu maksudnya merubah fi'il bermakna seperti isim. Walaupun nanti ada an yaf'ila, an yadriba, an yaz'ala, semua fi'il kalau ada an nanti bisa diterjemahkan seperti terjemah isim. Disebutlah masdar. Untuk pertemuan yang akan datang, ini belum diajarkan secara detail, baru dikenalkan namanya saja. Yang ketiga istiqbal. Istiqbal itu untuk waktu yang akan datang. Maksudnya untuk pekerjaan yang terjadi pada waktu yang akan datang. Kita tahu bahwa fi'il mudhari itu adalah bisa sedang atau akan. Tetapi jika fi'il mudhari'nya ketempelan alif wa ya, pasti ini hanya untuk fi'il mudhari yang akan datang. Yang kedua huruf nasabnya itu lan. Lan itu harfu nasbin wa nafin wa istiqbalin mabniun ala sukun. Hampir sama dengan yang an, tapi ini ada
perbedaan sedikit. Kalau an mah nasdarin tengahnya, harfu nasbin wa masdarin, ini mah lan mah harfu nasbin wa nafin wa istiqbalin. Ya, apa yang disebut dengan nasbin? Menasabkan, membuat fi'il mudhari jadi mansub. Nafin artinya maksudnya meniadakan pekerjaan, bermakna tidak. Istiqbal itu waktu yang akan datang. Biasanya kalau untuk huruf an itu, lan itu yang akhirnya pekerjaan itu terjadi, kalau ada lan jadi tidak terjadi. Lan yaf'al, dia tidak mengerjakan. Lan yajlis, dia tidak duduk. Dia tidak akan duduk, dia tidak akan, dia tidak akan, dia tidak akan. Itu biasanya lan. Kalau an akan. Kalau lan tidak akan. Begitu. Makanya disebut harfu nasbin wa nafin. Yang ketiga kai. Kai itu sama dengan kai itu sama dengan an. Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Persis dengan an. Cuma nanti kai itu juga ada yang nempel. Ada kaila, ada likai, ada likaila. Ya, ada likaila. Itu ya di pembahasan yang sebelumnya. Terus idan. Nah, ini huruf yang keempat, yang terakhir dari huruf nasab ini. Idan itu harfu nasbin wa jawabin wa jazain wa istiqbalin. Ada 4 hurufnya, huruf nama hurufnya. Huruf nasab, huruf jawab, huruf jaza, huruf istiqbal. Huruf nasab mansubkan, membuat fi'il mudhari jadi mansub. Jawab maksudnya sebagai jawaban atas pernyataan sebelumnya. Karena idan itu terjemahnya kalau begitu atau jika demikian, maka tentu saja jika demikian ini idan adalah sebagai jawaban atas pernyataan sebelumnya. Nggak mungkin ujug-ujug ada pernyataan kalau begitu, jika demikian, kalau sebelumnya tidak ada kalimat pernyataan sebelumnya. Misalnya, aku akan rajin belajar. Kata saya, jika demikian kamu akan berhasil. Tah, kalimat jika demikian itu sebagai jawaban dari kalimat aku akan rajin belajar. Lalu dijawab, kalau demikian aku akan berhasil. Nah, idan itu teh sebagai jawaban, atau jaza sebagai balasan atas pernyataan sebelumnya, harus sebab akibat. Aku akan makan, kalau begitu kamu kenyang. Tak, kamu kenyang itu jawaban dari aku akan makan, dan jawaban dari dan balasan dari sebab akibat dari aku akan makan. Jadi harus ada nyambung balasannya. Gak mungkin kalau begitu, jika demikian, tidak mungkin ada di awal kalimat. Pasti ada pernyataan sebelumnya. Yang keempat, istiqbal. Untuk waktu yang lampau. Istiqbal. Tuh. Itu idan. Jadi, selanjutnya ada huruf jazm. Dalam keadaan mazum ini nih. Lam atau sama ini. Cuma beda sedikit. Kalau tadi mah ada huruf nasab jadi sebentar ya Bu ya. Nah, ini fi'il mudhari dalam keadaan mazum. Sama seperti halnya dalam keadaan marfu. Lam ya, ini yang lam yatasib bi syai'un, tidak ada domir yang nempel. Ini yang ada domir yang nempel. Lam yaf'il. Tuh, lihat. Jadi sukun. Nah, nanti ngerobnya gini, fi'ilun mudhari'un mazumun bila mu'alamatu jazmi sukunun dohirun fi'iri. Oke, fa'ilnya kalau nyumput sama. Wa fa'ilu domirun mustatirun fihi jawajan atau hujuban takdiruhu. Nah. Gitu. Untuk yang af'al khamsah, lam yaf'ila, lam taf'ila, asalnya subutunun sama. Jadi untuk keadaan mazum dan mansub, ciri mansub dan majumnya sama, hadfun nun, dibuang nun. Karena kalau marfu harus ada subutun nun, harus ada nun rofa, nun pengganti domah, marfu, nun rofa. Tapi kalau mansub dan majum dibuang nunnya. Maka kalau mansubnya hadfun nun, kalau majumnya pun hazfun nun, dibuang nunnya. Jadi untuk i'rab yang marfu dan mansub sama, yang marfu dan majum sama. Gini, fi'il mudhari'un mazumun bilam wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Gitu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yang nempel kalau af'al khamsah. Kalau nun inas lam yaf'ilna hunna.
untuk mereka perempuan. Tapi tetap lam yaf'ilna, lam taf'ilna dalam keadaan mabni. Tinggal di ujungnya tinggal tambahan fi mari jazmin bilam. Fa'ilnya pasin nun. Terus contoh lam yaghfir, lam yalid, lam yabres. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun lam i'rab. Yaghfir, nah yang gini. Fi'il mudhari marfu majzumun bilam wa alamatu jazmi sukunun dun fa'rihi wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawajan taqdiruhu huwa. I'rabnya tinggal diganti tadi memansubun bilan, ini mah majzumun bilam. Diganti asalnya wa alamatun nasbi wa alamatu rafihi diganti jadi wa alamatu jazmi sukunun dun fa'rihi. Fa'ilnya mustatir. Kenapa huwa? Karena hurufnya ya. Ila lam harfu jazmin wa nafin wa qalbin mabni ala sukun lam i'rab. I'rabnya lam seperti itu huruf jazmnya. Yaf'ila fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi hadfun nun sama. Jadi lam yaf'ila lamnya harfu jazmin huruf jazm nafi tidak qalbin membalikkan mabni ala sukun lam i'rab. Yaf'ila fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa jazmihi hadfunun li'annahu min afil hamzah. Fa'ilnya waw alif pul isnan untuk dua orang. Dhamir mutasil mabni ala sukun pemi'rab in fa'aya. Ini huruf nasab, ini huruf jazm. Huruf jazm ini yang sudah dipelajari Al-Hasan ya, saya nggak terangkan semuanya. Jadi diterangkan di episode yang akan datang. Huruf nasab itu dan i'rabnya gini, ada yang pertama lam. Lam itu adalah huruf jazm itu ada 4 seperti huruf nasab. Huruf jazm itu ada 4 seperti huruf nasab, ini lihat. Yang pertama lam, i'rabnya gini Bu, harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun lam i'rab. Fungsinya pertama jazm. Huruf jazm fungsinya membuat fi'il mudhari menjadi mazum. Ya, ini mazum. Dalam keadaan sukun atau hadfun nun. Mazum. Hurufnya mazum. Yang kedua nafyin, membuat fi'il mudhari jadi bermakna meniadakan fi'il. Bermakna tidak seperti lan. Yang ketiga qalbin, maksudnya adalah untuk pekerjaan yang terjadi pada waktu yang lampau yang asalnya sedang atau akan. Jadi kalau fi'il mudhari itu bermaknanya past atau kalau fi'il mudhari itu present atau future, tapi ketika jadi fi'il mudhari ketempelan lam jadi bermakna telah sudah terjadi. Itu qalbin, merubah waktu yang tadinya sedang atau akan menjadi telah. Yang kedua lama. Lama harfu nafi jazmin wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun lam malu min al-i'rab. Ini huruf jazmnya. Yang maksud huruf jazm adalah huruf membuat mudhari menjadi mazum, nafyin maksudnya menyediakan, qalbin merubah waktu yang tadinya sedang atau akan menjadi telah terjadi. Seperti halnya lam. Ini yang sudah dipelajari di Al-Hasan. Insyaallah untuk 2 huruf lagi kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Ada li dan satu lagi la. Itu mungkin untuk pertemuan kita hari ini di kajian i'rab metode tatbik untuk murojaah, mengulang kembali review ya Bu, mohon maaf review dulu ini untuk fi'il mudhari'nya di review dulu, nggak membahas soal karena kita banyak yang lupa mungkin dari sebagian jemaah. Tapi nanti untuk PR-nya saya akan share via voice note WA melalui grup WA Al-Hasan. Untuk setiap kajian-kajian PR fi'il mudhari mazum satu persatu akan dikirim via voice note. Ya demikian, 1 jam lebih. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan dalam kajian i'rab, dan insyaallah untuk video ini, kajian ini akan diedit dan ditayangkan di YouTube Muhammad Rifan. Ya, itulah demikian untuk yang belajar. Alhamdulillah setelah selesai. Untuk yang belum sampai ke materi ini jangan khawatir, jangan menjadi merasa
down, tetap semangat belajar Al-Quran, semangat dalam belajar i'rab, karena insya Allah semua akan indah pada waktunya. Dan kita akan sampai pada materi ini. Yang sudah ingat menjadi penguat ingatannya agar semakin hebat i'rabnya, semakin tertancap kuat dalam benak kita, pikiran kita. Yang lupa-lupa menjadi ingat, alhamdulillah. Dan jangan lupa PR yang dikerjakan, insya Allah kita akan samakan di grup WA. Ya, cekidot. Demikian yang dapat disampaikan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di kajian i'rab Al-Quran selanjutnya. Aku